Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior. Yes. Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Saya menanyakan, Anda bilang tadi, kita senior mesti mendidik anak-anak ini. Loh, dia udah lebih pinter moralnya daripada senior. saya tanya ahli, saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nggak, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu sebentar, tolong. Oke, nggak bisa, saksi atau ahli tidak bisa dipaksa. Oke. Pendapat ahli, sebentar ya. Ahli sepakat kita di Indonesia ini adalah negara hukum ya. Nah, bahwa ada suatu aturan hukum lah tertentu tentang pembatasan berpendapatnya. Nah, sebagai ahli filsafat dan saya juga ingin tahu apa dari tujuan dibuatnya pembatasan terkait kebebasan berpendapat berdasarkan pasal 28 huruf C Undang-Undang Dasar. Ini pertanyaan 30 tahun lalu waktu saya masih jadi penasihat Buyung Nasution itu soal begini. Begini. Anda nggak baca sejarah intelektual dari demokrasi, dari hukum itu. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal philosophy itu. Jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Mungkin ada dari anggota majelis ya. Ya, penasihat hukum cukup ya? Saya cukup. Oke. Dari jaksa penuntut umum, silakan. Terima kasih Mas Hakim, terima kasih Saudara ahli dan penasihat hukum ya. Mohon izin sebelumnya saya tidak pernah menyela pertanyaan dari penasihat hukum dan terdakwa. Jadi silakan Pak Jaksa, tidak akan kami sela, monggo. Begini ya, terkait yang pertama Saudara ahli terkait mungkin dendam ya. Kami secara institusi maupun yang ditunjuk mewakili perkara ini tidak ada dendam terhadap mereka berdua karena kita tidak kenal sebelumnya. Jadi saya rasa itu sebagai koreksi aja, kejaksaan tidak dendam terhadap siapapun. Itu aja yang pertama. Terus ke arah yang kedua berkait dengan saudara tadi catatan saya tentang hoax ya. Interupsi bentar. Yang dimaksud itu bukan jasa Anda, tapi kejaksaannya. Iya, sudah saya. Sebentar, interupsi lewat majelis hakim, jangan saling berdebat di sini melalui majelis hakim ya. Kami yang sidang, Ya, silakan saya menjelaskan Bang Edi tentang tidak pribadi maupun institusi tidak ada dendam dengan yang bersangkutan karena tidak kenal. Terus yang kedua, saudara menjelaskan antara hoax dan berita bohong ya. Kalau misalnya catatan saya tadi bahwa hoax itu kalau di catatan saya itu informasi itu direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya, terus kemudian atau memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan. Tapi posisi ini di sini kan saudara menjelaskan tadi itu sebenarnya tidak bisa dihukum, ya kan? Nah, beda dengan kalau sekiranya itu menyiarkan atau menerbitkan suatu kebohongan, karena itu ada ancaman pidananya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu juga masih berlaku di Indonesia. Tidak hanya sebatas positif, kenapa ketika di zamannya SBY tidak ditampilkan atau apa, karena selama peraturan perundang-undangan itu masih ada dan tidak dicabut dan juga diubah dengan peraturan yang baru, itu masih berlaku. Itu pemahaman kami kayak gitu. Ini berkaitan dengan hoax dan bohong tadi, ini saya akan menanyakan tentang ini karena ini berbicara tentang tadi ada kedunguan, ada itu kita berbicara logika saja. Saudara ahli bisa kita katakan bahwa saudara ahli pakar logika. Kita harus berbicara itu logik, ya. Ini saya melihatnya begini, tidak kita flashback aja ke belakang, kayak gitu bahwa kalau ditanyakan yang dimana penasihat hukum tadi menanyakan ini sebenarnya yang dengki atau mungkin dendam itu siapa ke siapa. Sebenarnya di luar konteks itu, kami tidak akan melihat sebagai mens rea atau mungkin motivasi. Itu akan kami kejar ketika dalam pemeriksaan terdakwa. Tetapi saya melihat dari kasus-kasus sebelumnya terkait menyangkut Bambang Tri dan Sugiknur,
itu selalu rata-rata dalam podcastnya, termasuk yang di Mubahalah yang menjadi pangkal persoalan dalam persidangan kali ini, adanya suatu kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena yang diangkat itu. Sekarang kalau saya tanyakan kepada Pak Bambang itu SD, SMP, SMA, kuliah tidak pernah kenal dengan namanya Pak Jokowi. Tapi dalam sebentar, nggak usah dikomentari dulu. Dalam bukunya Jokowi Undercover 1 maupun Jokowi Undercover 2 yang katanya belum terbit, Jokowi Undercover 1, saudara ahli tahu bahwa gara-gara membuat buku itu, yang saya tahu kalau memang itu penelitiannya itu sesuai dengan data, kayak gitu, ada semacam harusnya bedah buku. Ngundang misalnya saudara ahli mengatakan itu kalau misalnya diuji di pakar-pakar atau mungkin di universitas. Sebentar Pak. Terdakwa tenang dulu, nanti ada gilirannya. Sebentar. Tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Sebentar. Gini aja, mungkin bisa dipersingkat Pak Jaksa, to the point saja, biar bisa dipersingkat. Ada verifikasi data, pembanding data. Kami hadirkan kepala sekolah dengan data-data yang ada, meskipun kami ini hanya dalam berkas perkara, hanya ijazah itu fotokopi tapi terlegalisir oleh yang membuat, dalam hal ini sekolah. Sebentar, saudara terdakwa bisa tenang tidak? Itu kalau saudara tidak bisa tenang, saya suruh keluar nanti. Kalau dibandingkan, kami belum saling membandingkan karena ada studi komparatif atau mungkin pembuktian saling pembanding dalam pemeriksaan terdakwa nanti. Kami mempunyai bukti otentik dalam artian meskipun fotokopi tapi terlegalisir, dikeluarkan. Sebentar, gini aja. Sebentar, sekali lagi, saudara, nanti saya suruh keluar nanti. Kami belum tahu dari pihak Pak Bambang ini palsunya di mana. Ya, apakah dia punya fotokopi seperti kami yang terlegalisir, kita tidak tahu. Pertanyaannya aja Pak Jaksa. Pertanyaannya. Apakah itu? Terus kemudian yang viral kemarin bahwa sebelum ke persidangan hari ini ada saksi kami hadirkan, Joko Wahyudi. Saudara terdakwa itu dalam konten YouTube-nya bilang tembak kepala saya, ya kan, ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi itu palsu karena nyuri ijazahnya Pak Joko Wahyudi. Sementara Joko Wahyudi kami hadirkan dan ijazahnya tidak hilang. Sebentar, sekali lagi saudara bisa tenang nggak? Itu kebohongan. Tolong terdakwa tenang ya. Atau itu suatu bentuk kedunguan? Pertanyaannya, saya tanyakan tadi. Jadi itu pertanyaannya. Apakah itu suatu bentuk kebohongan atau kedunguan? Karena tadi ahli juga menyampaikan beberapa kali perkataan kedunguan dan kebodohan. Logik. Terus itu dungu segala macam. Yang disampaikan Pak Jaksa tadi itu fakta selama persidangan. Pak Joko Wahyudi yang dituduh ijazah SMA-nya hilang dicuri oleh Pak Jokowi, tapi dihadirkan ijazahnya tidak hilang. Nanti ada giliran saudara terdakwa, tenang dulu. Gimana pendapat saudara? Gimana pendapat saudara? Pendapatnya ahli ini hanya berpendapat, monggo pendapat saja, Sekali lagi saya ingatkan di sini, meskipun ahli ini ahli filsafat, tetap sifatnya netral, hanya memberikan pendapat. Soal pendapat ahli, sebentar, nggak bisa, sebentar, bisa. Sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara berteriak-teriak terus, saya suruh dikeluarkan dari sidang, Tahanan luar dulu, bukan Pak? Gimana pendapat? Sebentar. Ahli tadi sudah mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa. Silakan, pendapat yang kita minta, pendapat ahli itu berpendapat untuk meyakinkan kami majelis hakim. Jadi sekali lagi kami ingatkan di sini, kami bersidang itu sesuai ketentuan KUHAP, ada ketentuannya. Kami juga bertanggung jawab terhadap undang-undang, juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti saya pikir di sidang ini jangan lagi ada saling menuduh, misalnya penasihat hukum menuduh jaksa begini, jaksa menuduh penasihat begini. Tidak usah saling menuduh, kita silakan aja saling membuktikan ya. Nanti dari beberapa saksi dan ahli yang dihadirkan, kami akan menilai. Mudah-mudahan kami diberikan pencerahan lah. Silakan ahli, silakan. Oke, berpendapat ya, pendapat tadi kan pendapat dari sisi pertanyaan penasihat hukum, sekarang pendapat dari sisi fakta yang disampaikan oleh jaksa, bagaimana menurut ahli mengenai kedunguan dan kebodohan tadi. Terima kasih Pak Hakim. Di awal saya terangkan bahwa hoax itu bukan kejahatan, karena dia punya fungsi untuk memancing opini publik.
terutama di negara-negara yang tersumbat kanal-kanal informasi, kita bikin hoax saja. Lain kalau negara ini terbuka, nggak ada orang yang bikin hoax. Jadi dibalik, kenapa hoax muncul? Karena informasinya tertutup, itu soalnya. Yang ada di undang-undang itu urusan saudara itu. Jadi satu poin. Yang kedua, kasus ini dari awal kasus politik. Bukan, karena yang dipersoalkan ada tokoh politik namanya Joko Widodo yang adalah presiden. Kalau Joko Widodo yang saya temuin tadi di sekolah 26 yang nggak ada soal. Ngapain? Justru karena tadi prinsip noblesse oblige, maka seluruh mata itu mesti diarahkan dengan kecurigaan penuh pada Jokowi. Itu dasarnya. Standar berpikirnya begitu. Anda tidak hadapi seorang warga negara terhadap warga negara yang lain, enggak, terhadap kedudukan noblesse oblige dari presiden. Artinya kita ingin presiden itu can do no wrong, nggak boleh salah presiden itu, nggak boleh ada cacat dia tuh. Karena itu kita bersihkan, termasuk kecurigaan. Kenapa? Saya juga mencurigai, kenapa seseorang yang lulus dari universitas tidak bisa berpikir abstrak? Coba, tidak bisa berpikir konseptual. Maka saya curigai. Jawab pertanyaan saya tadi, ketika saya menjelaskan tadi kasus itu tadi, jawaban saudara gimana? Ini dalam rangka menjawab. Ya. Karena memang Sesuai filsafat. logika apa tidak? Ya, memang kalau filsafat begini memang, Jadi karena ini ahli filsafat, jawabannya ya Oke. filsafat, Ya, silakan, Tolong penonton diam, tolong ya tertib ya, penonton tertib ya. Saya ingatkan penonton tertib, Ini sidang, tolong ya. Silakan dilanjutkan Pak Jaksa, silakan. Ya, oke. Menurut filsafat ya, saudara ahli kayak gitu, pemberitaan apapun, penyebarluasan informasi apapun kayak gitu kan, sebelum ada keyakinan atau data yang terverifikasi, kan tidak boleh istilahnya menyebarkan itu suatu kebohongan atau melakukan tidak sesuai data kayak gitu, karena itu menyangkut kredibilitas seseorang kayak gitu. Menurut pendapat ahli gimana? Itu yang saya bantah dari tadi, nggak ada kredibilitas seseorang di situ. Presiden nggak punya kredibilitas sebagai manusia yang punya jabatan publik. Apa kredibilitas presiden? Dia dipilih rakyat supaya meneruskan kepemimpinan. Dia juga bisa dijatuhkan rakyat. Apa kredibilitasnya? Intinya Anda mesti paham, di dalam hukum, person in law, yang adalah human dignity. Oke, saya lanjutkan ya, bahwa dari konten podcast Mubahalah kedua orang, terus akhirnya yang membawa mereka ke persidangan hari ini, itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Saya tanyakan kepada saudara, dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Oke, Karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini Presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah, itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya, alurnya selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian kayak gitu. Menurut saudara hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? Saya terangkan Dunia pelan-pelan maya, ya, Pak Jaksa ya. Perlahan. Tolong penonton tenang, penonton tenang. Pelan-pelan. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji itu hanya pro-pro. Nangkap nggak? Ya. Kalau duanya mencaci artinya kontra-kontra. Ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusulkan Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling caci. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Oke. Tenang, sekali lagi tenang, tenang. Oke. Tenang, Saya mikir pro kontra tadi, saya mengatakan bahwa saya ingin saya tanyakan kembali lagi. Dunia maya menurut saudara ahli ini merupakan representasi dunia nyata apa tidak? Dunia maya itu
perhatikan ya kalimat saya. Sesuatu yang diupload ke dunia maya mengalami abstraksi. Anda nggak bisa lihat. Kalau saya bilang bangsat Jokowi, Anda akan bilang Anda maki. Orang itu lagi berbaring memaki-maki, kalimatnya bangsat, tetapi sebetulnya dia lagi gembira. Bagaimana cari representasinya itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion. Pernah belajar itu nggak? Sekarang begini. Sekali lagi saya peringatkan penonton ya, tolong jangan teriak-teriak. Ini sidang ya. Mohon saudara ahli ingat-ingat. Tolong kembali, dihormati ya. sidang ini. Saudara ahli ingat-ingat kembali. Ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu itu saudara pernah menjadi saksi dalam persidangan Ratna Sarumpait? Pernah? Saksi Ratna Sarumpait di perkara yang bersangkutan. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini karena saudara memberikan pernyataan di situ. Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Iya betul. Ya betul, cukup. Bentar. Cukup. Anda tahu nggak representasi itu bukan identitas primer. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Ini Lanjut, pertanyaan lanjut. Sekali lagi saya ingatkan. Tolong yang teriak itu dikeluarkan. Karena ini keterangan saudara pada waktu supaya biar mati. Ini. Yang tadi sekedar itu ya cuma sekedar yang Anda bacakan panjang lebar saya terangkan di situ. Ini saya kutip. Kutip ya. Panjang lebarnya. Timbul pro kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Terus saudara menjelaskan dunia maya menurut saudara itu pada waktu itu representasi dari dunia nyata. Saya hanya menanyakan itu aja. Apakah itu pernyataan saudara pada waktu itu? Apakah itu pernyataan sepenggal apa selengkapnya? Loh, itu sudah istilahnya sudah kami lihat bahwa posisinya lengkap seperti itu, kami mengutipnya lengkap. Saya terangkan pada waktu itu Anda hanya bisa mengakses dunia maya sebagai representasi. Bisa bedain nggak dengan mengatakan Oke, silakan saudara berkelit juga enggak apa-apa. Ini kemudian ini memang jawaban filsafat seperti ini Pak Jaksa. Izin yang mulia, mohon ini ahli yang kami hadirkan. Kalau saudara jaksa tidak sependapat, silakan cari pertanyaan yang jawabannya diduga sependapat. Tapi saya tidak terima ahli kami dinyatakan demikian, tidak dalam forumnya. Sebentar, gantian. Sebentar. Dan justru ini mengkonfirmasi dendam seorang jaksa. Enggak, gini, sebentar. Semua punya hak yang sama. Tolong, siapa yang berteriak itu tolong keluarkan. Yang berteriak itu keluarkan yang suka berteriak itu keluarkan. Dari tadi saya memperhatikan penonton tidak tertib, keluar masuk saya. Tolong jangan berteriak ya, dukung kami dengan tertib. Kalau memang mendukung silakan dengan tertib. Kita lihat sidang-sidang di tempat lain itu bisa tertib, kenapa di sini tidak? Terus ini dua pertanyaan terakhir ahli ya. Silakan Pak Jaksa. Dalam konteks kekinian atau masa kini bahwa memaknai keonaran atau onar itu kan tidak dalam artian yang sempit karena dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah keonaran atau keributan itu di dunia maya, medsos tadi, seperti yang saudara pernah saya tanyakan tadi, itu harus sifatnya itu harus fisik? Itu pertanyaan saya. Harus fisik atau enggak? Huru-hara, pukul-pukulan, bakar-bakaran kayak gitu, ributan di dunia medsos, maya antara pro kontra, itu apakah bisa memenuhi kualifikasi keonaran atau onar? Itu namanya faulty reasoning, namanya red herring gitu. Bisa di Indonesia kan? Bisa, bisa. Saya ajarin sedikit. Setelah filsafat soalnya harus diterangkan. Saya ajarin sedikit ya. Ini lagi sibuk orang nyari kambing hilang itu. Tiba-tiba sebelah sana datang tukang jual obat bilang bahwa saya jual obat yang bisa saudara masuk surga. Maka Anda pindah dari kerumunan ini, pindah ke situ. Itu namanya red herring. Mengambil atensi lain dari hal yang lagi dipercakapkan. Anda lakukan faulty argument itu. Anda sendiri bilang itu dunia maya. Lalu Anda bilang mesti ada kegiatan fisik nggak di dunia maya? Bagaimana mungkin dunia maya ada kegiatan fisik? Kan saya melihatnya kan itu kan tidak boleh dimanai sempit sekarang dengan perkembangan teknologi dan sudah sebentar. Ini terakhir ini silakan terakhir dari saya. Ini kembali lagi tentang keonaran tadi.
pro kontra. Ya, dari segi bahasa, menurut saudara, apakah bentuk suatu keonaran atau onar? Terus berikutnya, ini filsafat, ahli filsafat ya, ini. kegaduhan di medsos, apakah bisa diartikan sebagai bentuk keonaran? Itu aja penegasan saja. Penegasan, ya. Hukum itu dilakukan dengan dua maksud. Pertama, menuntut keadilan dengan segala macam versi. Kedua, menguji keadilan itu. Karena itu ada peran devil's advocate, advocatus diaboli, bahasa latinnya, yang memang tugasnya membuat keonaran. Anda lakukan hal yang sama, ini semua keonaran. Kan itu maksudnya. Iya, nggak fisik, tetapi nggak boleh. Yang Anda maksud keonaran itu kalau menyebabkan akibat material. Di mana ada akibat material orang keonaran di dunia maya tuh. You are playing that. Saya cukup, Pak Jaksa. Ada lagi dari yang lain? Ada. Menambahkan? Baik, saya menambahkan. Singkat saja. Ya, baik, tadi ahli menyinggung sedikit tentang pendapat bahwa ada penjelasan ahli bahwa Presiden Jokowi itu tidak paham Pancasila. Ya. Lalu kalau kita melihat bahwa pengertian dari segala sumber hukum di Indonesia itu Pancasila, apakah ahli sependapat dengan itu? Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila di Indonesia. Bukan saya sependapat, faktanya memang begitu. Oke, baik. Tapi saya tidak sependapat kalau saya bikin kajian filosofi bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Itu yang menyebabkan kalau saya pakai parameter itu, seluruh peristiwa reasoning kebijakan Jokowi tidak fit and proper dengan sumber segala sumber hukum itu. Baik, enggak. Saya hanya menanyakan apakah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, itu sudah menjadi pedoman. Ya, baik, baik. Artinya bahwa dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semua warga negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Oke. Salah satu butir pelaksanaan dari Pancasila adalah salah satunya saling menghormati sesama manusia. Baik. Nah, dihubungkan dengan penjelasan ahli bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan, orang saling caci maki di dalam ruang publik sekalipun, di media sekalipun, itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Yang saya tanyakan, kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra. Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Saya terangkan ya, saya terangkan. 3 jam lalu, seorang anak SD, umur 14 tahun, wawancara saya di ruang rapat situ. Dia anak SMP, matanya cacat. Dia mendengarkan seluruh podcast saya tentang keadilan. Dan dia bilang begini, saya umur 14 tahun, tapi saya mau protes kenapa negara ini terus-menerus tidak dia pakai bahasa, bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 14 tahun, dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, kemewahan. Dia protes, dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda itu sebagai senior. Iya. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Saya menanyakan. Anda bilang tadi, kita senior mesti mendidik anak-anak ini. Loh, dia udah lebih pinter moralnya daripada senior. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa tadi saudara seperti mencontohkan pertanyaan teman saya tadi. Ada kambing hilang sama orang yang jualan jamu, ya kan? Mengalihkan seperti, mohon maaf Bapak. Sebentar, biar gini aja to the point aja. Pertanyaan tadi udah terserah. Jadi saya hanya bertanya,
saudara ahli masih berpendapat bahwa saling mencaci, saling memaki, memancing opini publik yang menimbulkan pro kontra di area publik. Ya. Gini ya. Konteksnya karena Sudah informasi berkali-kali tertutup, hoax timbul. Sudah Itu berkali-kali konteksnya. tadi disampaikan ahli. Ya. Oke. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan. Oke. Saya tanya ahli, saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nggak, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu sebentar. Tolong. Oke. Nggak bisa saksi atau ahli tidak bisa dipaksa. Oke. Monggo. Ahli monggo mau dijawab boleh, mau tidak jawab boleh. Oke, sebentar. Sudah saya rasa cukup, nggih. Nggih. Karena itu saya rasa tidak enggak. Saya rasa cukup nih. Izin yang mulia bertanya. Mas ada? Masih yang mulia. To the point aja ya, supaya jangan berbelit-belit nggih, supaya nggih. To the point aja nggih. Tadi ahli menjelaskan mengenai penerapan perbedaan hate speech antara di Eropa dan Amerika terhadap menghujat seorang wanita. Yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Ya mungkin contohnya tadi hate speech, mungkin penerapan hukuman seperti orang menabrak babi di Papua dengan di Jawa itu kan berbeda, mungkin hukum adatnya. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Seperti itu. Ini ya, hate speech itu istilah di dalam hukum internasional yang dikaitkan dengan persoalan masa lalu di mana satu kelompok itu dihinakan, itu dasarnya. Ini bukan soal local wisdom, salah lagi Anda tuh, nggak ada urusan dengan local wisdom. Kenapa begitu? Supaya memproteksi potensi itu berlangsung ke depan itu. Itu intinya tuh. Jadi kalau saya terangkan etimologi, genealogi dari soal-soal itu, saya mau beritahu bahwa sistem berpikir kita dibuat sedemikian rupa sehingga kita lupa bahwa sesuatu itu ada sejarahnya tuh. Termasuk KUHP yang baru itu, kan kacau isinya kan? Karena nggak ngerti sejarah tentang hate speech itu. Jadi diterjemahan, oh hate speech artinya ujaran kebencian. Oh hate speech itu kata utuh, nggak boleh diterjemahkan. Begitu terjemahkan dia berubah menjadi fungsi untuk kita foto aja siapa yang yakin bahwa itu benar apa salah. Lo itu nalarnya ada di situ. Jadi saya kasih kritik bahkan ke pembuat undang-undang. Anda nggak baca sejarah intelektual dari demokrasi, dari hukum itu. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal philosophy itu. Jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Saya semua tahu ya, kalau kita semua belajar filsafat, jadi Pak Jaksa, Pak pengacara juga tahu. Mungkin jawaban yang disampaikan oleh ahli mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan. Karena jawaban filsafat itu memang begitu. Tapi sudah cukup ya saya rasa untuk Jaksa.